Perkenalkan, nama saya Rika Putri Ayu Sulaban dengan NIM 33224010. Saya dari kelas 2C Teknologi Geomatika Pagi dari Politeknik. Nah, saya akan membahas tentang aplikasi GNSS di bidang kelautan. Selanjutnya, pengertian GNSS. GNSS adalah singkatan dari Global Navigation System, yaitu navigasi lokasi satelit yang memungkinkan pengguna di seluruh dunia mengetahui posisi, kecepatan, dan waktu secara akurat saja di permukaan. Ada aplikasi GNSS di bidang kelautan. Aplikasi GNSS di bidang kelautan sangat dan berperan penting dalam berbagai aplikasi. Salah satunya aplikasi yang pertama adalah dalam navigasi kapal. GNSS menggunakan kapal untuk dari real-time sehingga sangat membantu pelayaran kapal laut yang tidak memiliki acuan visual. Contoh dari aplikasi GNSS di bidang kelautan itu ada beberapa contoh. Yang pertama ada navigasi kapal laut, kan posisi kapal secara real time. Yang kedua, pemetaan batimetri, penentuan posisi kapal saat berperang ke kedalaman laut dengan F-solder. Yang ketiga ada survei hidrografi, yaitu mendukung penyusunan peta laut dan survei pelabuhan. Yang keempat ada pemantauan gerakan arus laut dan pasang surut. Yang kelima ada pemantauan permukaan laut. Selanjutnya, jenis alat di bidang kelautan. Pertama ada F-solder atau solder, itu menentukan posisi kapal atau alat secara akurat. Ada radar laut atau radar dalam laut terdiri dari single beam atau beam. Tiga ada GNSS receiver atau GPS laut, fungsinya untuk akan dan arus laut sampai kedalaman. Keempat ada type dot atau deteksi salinitas atau dari kedalaman air laut. Lima ada VMS atau visual monitoring system, fungsinya untuk tinggi muka laut secara tinggi. Selanjutnya ada kaitan GNSS di bidang kelautan. Kaitan GNSS atau Global Navigation System dengan bidang kelautan sangat erat karena dan pada dan waktu yang akurat. GNSS mencari teknologi yang sebagai aplikasi kelautan, mulai dari navigasi kapal, dasar laut, pemantauan, dapat kaitan GNSS bidang kelautan bagi menjadi 6, yaitu pertama penentuan posisi yang akurat, ada survei, tiga ada navigasi kapal laut, keempat ada operasi darurat dan besar, ada monitoring laut, dan yang keenam kalibrasi dan kontrol alat. Selanjutnya ada manfaat GNSS di bidang kelautan. Yang pertama ada survei dan pemetaan laut, kedua ada memantau dan mengelola aktivitas perikanan, yang ketiga ada pemantauan pasang surut dan perubahan muka laut, yang keempat menjamin navigasi kapal yang aman dan efisien, kelima mendukung konstruksi dan infrastruktur kelautan. Selanjutnya, tantangan dan solusi di bidang kelautan. Tantangan penggunaan GNSS di bidang kelautan berkaitan dengan kondisi lingkungan laut, pembatasan teknologi, dan operasional yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah gangguan sinyal yang sering terjadi di laut, faktor cuaca ekstrim seperti lebat, gelombang tinggi atau kabut. Permukaan air laut ini dapat menyebabkan pantulan GNSS atau efek multipad yang mengurangi akurasi air laut. Contoh-contohnya itu ada perencanaan persiapan, instalasi kalibrasi alat, pengambilan dan data laut, olahan data koreksi. Selanjutnya ada solusi
aplikasi GIS di bidang kelautan. Solusi pemanfaatan GIS di bidang kelautan dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sumber daya manusia. Salah satu solusi utama adalah penggunaan sistem GIS di konstelasi, yaitu dengan kombinasikan lebih dari satu sistem satelit seperti GPS, GLONASS, Galileo, dan Boidul. Penggunaan satelit ini menggunakan satelit keandalan akurasi posisi, terutama pada saat gangguan pada salah satu sistem. Selanjutnya, tahapan-tahapan penggunaan. Pertama ada perancangan dan persiapan, ada instalasi dan kalibrasi alat, yang ketiga ada pengambilan data laut, yang keempat pengolahan dan koreksi data, yang kelima ada analisis dan visualisasi, dan yang terakhir ada validasi dan laporan. Selanjutnya, contoh nyata bagaimana GIS di bidang lautan. Pertama ada survei batimetri dangkal pada aplikasi kapal di laut lepas. Yang ketiga ada pemantauan perubahan garis pantai. Dan ada dari GIS di bidang kelautan. Penentuan posisi yang sangat akurat. Posisinya mampu menentukan posisi geografis di kapal dan alat survei dengan tingkat akurasi hingga sentimeter. Penting untuk pemetaan laut dan navigasi presisi. Yang kepada pemantauan real time, posisinya untuk wilayah laut lepas dan kecil tidak membutuhkan dan infrastruktur lokal dan menara sinyal radio darat. Yang keempat ada efisiensi operasi laut, itu memberikan informasi posisi secara langsung atau real time yang berguna untuk navigasi kapal dan pengawasan aktivitas laut. Keempat ada dukungan untuk survei dan pemetaan laut, membantu kapal untuk tetap berada di jalur pelayaran yang aman dan mengurangi resiko tabrakan, kandas, dan kecelakaan laut. Dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari aplikasi GNSS dalam bidang kelautan adalah GNSS Global Navigator Satellite System, bahkan teknologi sistem yang penting dalam berbagai aktivitas kelautan dengan kemampuan menentukan posisi secara akurat dan real time. GNSS membantu melaksanakan sumber laut, navigasi kapal, lawan pasang surut, dan mitigasi bencana seperti tsunami. Baiklah, sekian presentasi kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak dan mendengarkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berperan penting dalam aplikasi GNSS dalam bidang kelautan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.